Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pada saat sore hari ini kita akan kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau bawa seluruh hati dan kehidupan kita. Mari siapkan kehidupan kita mau naikkan pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, Bapa. Kalau saat hari ini kami boleh datang kepadamu, Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah kepadamu, semuanya itu karena kasih karunia yang terus Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Saat ini kami mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, Engkau menolong kami, memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah ini Tuhan menjadi suatu ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Engkau sendiri Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya, dan Engkau yang akan memimpin acara ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, bekerjalah dan berkaryalah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan mempermuliakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudaraku semua, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Mari kita akan tinggikan Tuhan dengan satu lagu dengan judul Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang besar, yang mampu melakukan segala sesuatu bagi kita. Mari kita akan tinggikan Dia, kita naikkan pujian. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Mari bersorak-sorai bagi Dia.
melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita yang terbaik untuk kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan mengubahkan setiap hati kita. Bahkan firman Allah itu juga akan menguatkan seluruh kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, bukan dengan kekuatanku. Ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan, kami tahu kami memperoleh suatu kekuatan, kami memperoleh suatu anugerah, karena Engkau Allah yang selalu memelihara dan menyertai setiap kehidupan kami. Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan, untuk sebentar kami mendengarkan firman Allah. Mari Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga apa yang disampaikan boleh mengena dalam setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu itu Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berikan hati kami yang terbaik dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah online sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sore hari ini tema firman Tuhan berbicara tentang badai pasti segera berlalu
karena ada Yesus. Temanya apa, Bapak Ibu? Badai segera berlalu karena ada Yesus. Ayat dasarnya dari Injil Markus 4, 25 sampai 41. Markus 4, 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menjembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Di dalam kisah ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam sebuah perahu, naik perahu menyeberang ke seberang. Awalnya si perahu itu tenang sekali, tetapi tiba-tiba datanglah angin taufan yang besar, angin ribut yang besar. Perahu mereka mulai digoncang, ombak yang besar datang, dan air pun mulai masuk dalam perahu. Awalnya mungkin murid-murid mengira, kalau semacam ini sih biasa, kita kan orang-orang nelayan. Tapi pada akhirnya mereka sudah kehabisan akal karena air terlalu banyak masuk dalam perahu, sehingga mereka menjadi takut. Lalu mereka mulai mencari di mana Yesus tadi yang mengajak naik perahu, di mana? Mereka melihat Yesus ada di buritan sedang tidur, lalu dibangunkan. "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus dibangunkan dan Yesus berkata, "Kenapa kamu begitu takut? Apakah kamu tidak percaya?" Segera Yesus menghardik angin dan ombak. "Diam, teduhlah engkau." Saat itu juga gelombang menjadi tenang, angin pun berhenti, teduh, sehingga perahu itu bisa menyeberang sampai ke seberang. Pertanyaannya adalah, mengapa murid-murid yang berlayar dalam perahu bersama Yesus, tapi kenapa masih dihantam oleh angin ribut yang hampir nyaris menenggelamkan mereka? Semacam ini seringkali menjadi pertanyaan dalam kehidupan ini. Kenapa Tuhan izinkan masalah badai pencobaan dalam hidup ini menimpa kehidupan anak-anak Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan? Jawabannya ialah ada beberapa alasan.
Yang pertama, karena kita masih ada di dalam dunia dan akibat daripada dosa, maka dalam dunia ini memang penuh kesusahan, penuh masalah. Jangan lupa itu, kita masih berada di dunia dan dunia ini memang lembah air mata. Dunia ini memang banyak masalah, persoalan dan kesusahan. Diawali semenjak manusia jatuh dalam dosa. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 16-17 mengatakan begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Ayat yang ke-16, firman-Nya kepada perempuan itu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Alkitab mengatakan sejak manusia jatuh dalam dosa, bumi terkutuk, dan karena itu kesusahan menimpa semua manusia, baik kaum Hawa maupun kaum Adam, semuanya mengalami susah. Di sini dikatakan engkau akan susah payah mencari rezekimu. Engkau akan berkeringat, unak dan duri akan tumbuh di mana-mana. Duri itu adalah simbol dari sakit penyakit. Permasalahan dalam hidup ini memang tetap ada selama kita hidup di dalam dunia. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa orang Kristen pun Tuhan izinkan menghadapi masalah, jawabannya adalah karena kita masih hidup dalam dunia. Ibaratnya orang yang berani berlayar di lautan, dia harus berani ditimpa angin. Kalau tidak berani ditimpa angin, jangan berlayar. Kalau tidak berani menghadapi kesulitan hidup, jangan ada di dunia ini. Karena dunia memang sejak manusia jatuh dalam dosa penuh dengan masalah, kesukaran dan kesulitan. Yang kedua yang perlu diingat, zaman dulu saudara, sebelum ada mesin kapal, semua kapal berlayar secara manual. Ya, mereka pergi kemana-mana dengan memasang layar dan juga dayung. Nah, orang-orang yang biasa mengarungi samudera, justru mereka sering memanfaatkan angin itu menjadi pemicu supaya kapal itu bisa berjalan. Daripada mengandalkan berdayung, cukup lama, cukup susah payah, perahunya tidak maju-maju. Justru orang-orang waktu itu menggunakan angin. Angin sebagai sarana untuk bisa mendorong kapal mereka menuju tujuannya. Begitu juga di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Di dalam kehidupan ini seringkali Tuhan izinkan permasalahan, kesulitan, kesusahan itu menjadi suatu alat untuk membawa kita bisa lebih maju, menjadi satu alat supaya kita bisa menjadi sukses. Di dalam Alkitab, saya baca di kitab Kejadian pasal 50,
Di situ Yusuf mengatakan begini. Dalam Kejadian 50 mulai ayat 20 dan 21, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekanya untuk kebaikan. Sekali lagi, untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu, makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf mengatakan, memang engkau mereka-reka yang jahat. Ya, Yusuf dijual, ya, mengalami masalah di negeri Mesir. Tetapi Yusuf mengatakan, justru karena ini, ya memang engkau mereka jahat, tetapi oleh Allah semuanya diubahnya menjadi untuk kebaikan. Sehingga dengan demikian Yusuf bisa menjadi raja muda di negeri Mesir. Seringkali melalui angin ribut yang Tuhan izinkan, Tuhan memakai menjadi sarana untuk kita bisa lebih maju, untuk kita bisa lebih sukses. Bagian berikutnya adalah bagaimana caranya ketika ada angin ribut menimpa supaya kita bisa selamat, tidak tenggelam oleh angin ribut itu. Jawabannya ialah pertama, ketika ada angin ribut, jangan coba loncat dari perahu. Sama seperti murid-murid itu, ketika angin ribut datang menimpa mereka, walaupun air sudah masuk dalam perahu, tapi tidak ada satu murid yang loncat dari perahu. Karena kalau ada salah satu murid saja yang coba loncat dari perahu, mereka pasti akan mati. Ketika Anda menghadapi masalah persoalan sekalipun yang sangat berat, firman Tuhan mengatakan jangan loncat dari perahu. Jangan meninggalkan persekutuan bersama dengan Tuhan. Saya baca di Alkitab, saudara, satu keluarga yang ketika menghadapi masalah, lalu mereka coba tinggalkan perahu persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya mereka mengalami masalah yang cukup fatal. Di dalam kitab Rut pasal 1, kitab Rut pasal 1 diterangkan tentang keluarga Elimeleh yang meninggalkan Bethlehem. Ya, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah orang Israel dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon Chilion. Semuanya orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Chilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Keluarga Elimeleh ketika perahu hidupnya ditimpa angin ribut, masalah ekonomi, di Bethlehem terjadi bela kelaparan, lalu dia meninggalkan Bethlehem. Padahal Bethlehem itu kalau secara rohani artinya rumah roti.
Ini menggambarkan orang yang meninggalkan persekutuan dengan firman Allah. Bethlehem itu satu tempat yang dari dulu sudah dinubuatkan, di mana Yesus dilahirkan di Bethlehem. Meninggalkan Bethlehem sama dengan meninggalkan Tuhan Yesus. Apa akibatnya? Mereka semua mati. Tidak ada lagi harapan karena mereka meninggalkan Bethlehem. Ibarat loncat dari perahu yang sedang ditimpa angin. Ya, sekarang mari kita akan lihat tentang kenapa Tuhan izinkan angin ribut menimpa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita perlu tahu ini supaya ketika angin ribut itu menimpa, saudara tidak menjadi tawar dan kecil hati. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Selain kita tidak boleh loncat dari perahu supaya kita selamat, sekalipun perahu kita ditimpa angin ribut, yang perlu diingat, dicatat adalah kita punya Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang setia itu tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai lebih dari kekuatan kita. Jadi katakanlah dalam hidup perjalanan kekristenanmu engkau mengalami banyak masalah, persoalan ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga. Engkau tidak perlu gentar, karena di dalam perahu hidupmu ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia. Dia tidak membiarkan saudara dan saya dicobai lebih dari kekuatan kita. Ya, dan yang perlu diingat juga saudara, bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan menimpa dalam hidup kita itu adalah satu hal yang biasa menurut 1 Korintus 10 ayat 13 itu, ya, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ini perlu diingat. Kalau orang Kristen mengalami pencobaan itu hal yang biasa. Justru kalau tidak ada pencobaan itu abnormal. Yang normal itu di dalam kekristenan pencobaan masalah pasti ada. Itu masalah yang biasa. Dan jangan lupa kita punya Tuhan yang setia. Dan yang Tuhan setia itu tidak membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita. Oleh karena itu, ketika masalah pencobaan persoalan menimpa, saudara seolah-olah sudah tidak mampu, seolah-olah sudah mau tinggalkan Tuhan, mau murtad, seperti halnya Elimelech yang meninggalkan Bethlehem. Ingat, peristiwa Elimelech itu menjadi peringatan. Jangan sampai kita ninggalkan Tuhan, tapi mari kita maju terus, maju dan maju. Karena ketika kita tetap maju, baik di dalam mengiring Tuhan maupun melayani Tuhan, ada upah, ada pahala. 1 Korintus 15 mengatakan, 1 Korintus 15:58, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Meski ada masalah, ada angin ribut, cobaan, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan ngelokro, maju terus. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.
Ingat saudara, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak setia, tidak sia-sia. Karena itu apapun yang terjadi, mari kita tetap maju, setia, ibadah dan melayani Tuhan. Berikutnya lagi, supaya kita tetap kuat dalam menghadapi percobaan dan permasalahan hidup adalah, yang perlu kita ingat adalah ketika kita mengalami cobaan dan masalah, menurut 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Ya, itu di 1 Korintus 10:13 tadi. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ingat, saat engkau dicobai, saat kau menghadapi masalah, sakit, penyakit, atau persoalan yang besar pun, ingat, Tuhan setia membela engkau dan Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Sehingga dengan demikian dikatakan oleh 1 Korintus 10:13, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kita bisa kuat menanggungnya. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi 4:13. Dalam segala perkara aku cakap, aku dapat menanggungnya di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Itulah sebabnya kita tetap ingat, kalau engkau ngalami angin ribut, engkau ngalami badai, jangan gentar. Dalam perahu hidupmu ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan itu setia, tidak membiarkan kau dicobai lebih dari kekuatannya. Jangan loncat dari perahu, nanti justru binasa. Tetap berada di dalam perahu yang ada Yesus di dalamnya. Pasti Dia memberikan jalan keluar. Kita lihat akhirnya ketika Yesus dibangunkan, itu bicara orang-orang Kristen yang berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan segera bangun dan mengatakan, diam, teduhlah engkau. Sehingga akhirnya angin pun berhenti dan perahu itu bisa sampai kepada tujuan. Ingat, ada masalah, ada percobaan, jangan tinggalkan Tuhan. Justru kita mau lebih maju, kita mau lebih setia, kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan solusi dan jalan keluar. Saya tidak tahu saudara yang hadir saat ini ada masalah persoalan apa, tidak perlu takut. Cobaan itu lumrah, itu wajar selama kita masih hidup di dunia, karena dunia ini memang lembah air mata. Akibat dosa, maka dalam dunia ini ada masalah, ada persoalan dan kesusahan. Tapi ingat, ketika engkau tetap bersama Yesus, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bisa mengatasi semua. Nah, setelah kita bebas dari cobaan, kita akan melihat kebesaran Tuhan. Seperti Ayub bisa mengatakan bahwa dulu aku mengenal Dia dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri melihatnya. Ayub bisa berkata begitu setelah Ayub mengalami banyak masalah. Dia bisa mengatakan bahwa dulu aku hanya mendengar dari orang, tapi aku sekarang punya pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Dengan demikian membawa kita akan lebih kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami terima. Badai akan segera berlalu, karena perahu kami ada Tuhan Yesus. Kami sudah baca di Alkitab, murid-murid bersama Yesus menuju ke seberang. Walaupun ada Yesus, perahu mereka tetap dihantam oleh angin ribut. Tapi karena ada Yesus, maka akhirnya mereka bisa selamat. Tolong kami, berikan kami iman yang kuat, supaya apapun terjadi,
Tidak ada satu yang loncat dari perahu, tapi biar kami tetap berada di dalam perahu, tetap setia mengiring, melayani Tuhan, justru lebih gigih, lebih semangat. Karena pada akhirnya kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan yang setia tidak membiarkan kami dicobai lebih dari kekuatan. Dan ketika kami dicobai, Engkau sudah sediakan jalan keluar sehingga kami cakap menanggungnya. Dan kami boleh melihat kebesaran-Mu. Dan kami boleh mengatakan, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha besar, yang mampu mengatasi segala persoalan dalam hidup ini, sehingga iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan, dan mari kita akan akhiri ibadah ini dalam doa. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada persoalan masalah, Tuhan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Berkatilah usaha anak-anakmu yang tani, ternak, dagang, wira swasta, anak sekolah, kuliah, kasih kepandian, kepinteran. Tuhan membuatnya berhasil, segala biaya keperluan Kau sediakan semuanya. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.